Kita ke segmen pertama, ADK. Ada apa dengan Korea? Ya, hari ini mau bahas fenomena yang lagi ramai banget di kalangan anak muda Korea, yaitu Widih. gaya hidup super hemat alias irit. Oh, bahasa gaulnya frugal living, Frugal. frugal Sedih. living. Tapi memang ya di tengah situasi dunia yang kayak nggak stabil kan, perang berkepanjangan, terus Betul. harga minyak naik, nilai Betul. tukar naik, inflasi tinggi. Betul. Jadi kayak makanya kita mau nggak mau tuh harus pinter-pinter dalam mengatur keuangan gitu kan. Kayak ya udah hemat-hemat deh gitu. Iya, dan pengeluaran yang paling berasa banget pastinya adalah di makan. Oh iya sih, gue juga lagi. Gue nggak tahu ya kalau di Indonesia kayak gimana, tapi di sini di Korea biaya makan tuh jadi suatu beban. Bener sih, karena emang kalau misalnya kita bandingin ya, kalau dirupiahkan gitu, kalau kita makan resto di sini tuh itu 120 ribuan ke atas kan, berarti kan kayak 120.000 rupiah. 120 ribu rupiah, 130 gitu, dan bahkan itu kayak di kantin-kantin sebelah kantor pun restoran-restorannya segitu harganya Iya. gitu. Sementara kalau di Belum Indo yang kan daerah-daerah yang agak lebih ini mahal lagi, lebih mahal lagi. kayak bisa sampai 15, 20 ribu, 17, jadi kayak mahal gitu. Iya, belum tambah ngopi ya. Betul, itu juga. Jadi banyak anak muda Korea sekarang mulai mengubah pola konsumsi mereka nih dengan menghemat biaya makan sebisa mungkin. Bahkan muncul tren unik, namanya peta kuliner murah. Tunggu, ini jadi petanya kayak gimana nih? Jadi di peta ini kita bisa cari restoran murah meriah. Oh. Mulai dari 2.000 sampai 10.000 won. Heeh. Jadi lengkap dengan reviewnya. Jadi ada Ya reviewnya juga Allah, gitu. 2.000 tuh udah murah makan bukan ya? berarti nggak enak kayak Gak gitu enak, kan. iya. Menarik juga ya. Ini 2.000 bahkan lebih murah dari Sogempang kan. Iya kan. Makan berat aja nih Bener. gitu. Tapi ini bagus sih menurut gua, menarik karena jadi kita tahu kan kayak resto-resto murah di mana aja Resto-resto gitu-gitu. murah, Betul-betul. bener. Nah, selain si peta makanan murah, restoran murah ini, ada juga yang lain, yaitu community hemat. Heeh. Oh. Jadi di komunitas ini, lu makanya jangan gabung komunitas ini aja, komunitas Elit kita. orang-orang elit. Iya. Nggak ya. Jadi di komunitas ini orang-orang saling berbagi tips nih. Oke. Misalnya gimana caranya biar makan murah. Oh. Terus rekomendasi tempat makan yang hemat, yang murah Oh, gitu. iya. Dan tips bertahan dengan budget yang minim. Oh. Saling share. Iya, ini saling share sih. Di satu sisi sebenarnya bagus kan, kayak ini nih jadi kita bisa hemat ya, Bener. pengeluarannya nggak banyak. Tapi satu sisi lagi kayak gue lihat juga nih pengalaman orang-orang kalau sampai yang frugalnya sefrugal itu, misalnya kayak Sefrugal itu tapi iya sih, tapi ya maksudnya kayak kasihan badan kita juga, badan kita butuh makanan gitu. ya, tapi menurut gua dari semua ini yang paling unik Oke, apa ada itu? lagi nih, Apa? yaitu aplikasi delivery tapi palsu. Hah? Jadi maksudnya? Jadi tampilannya aplikasinya tuh mirip sama kayak aplikasi pesan makanan biasa kayak GoFood gitu. Tapi makanannya nggak dateng dan kita nggak bayar gitu. Jadi Terus gini deh. Terus fungsi aplikasinya apa? ya nggak, jadi kan kalau malam kan kita kayak aduh pengen makan ini deh kayak gitu kan, pengen nge-GoFood deh. Nah, biar hemat kita pakai aplikasi palsu. Terus beneran pesan padahal enggak gitu. Sedih banget. Sedih. Ya ampun. Aplikasi apa itu? Aplikasi mungkin delivery makanan palsu. palsu. Ya ampun. Tapi itu mainin psikologi sih jadinya. Jadi kayak kejiwaan kita kan kayak ya udah. Itu jadi mental ini gak sih? Iya. Miskin gak sih? Iya, makanya gue bilang masak telur aja deh. Kalau misalnya Gue lapar, juga melihatnya kasihan sih juga ini kayak jatuhnya. lama-lama jadi ngenes gitu jatuhnya Iya ya gitu kan. kan? Gini banget sih hidup kita. Iya, menurut gua ini kayak masih agak mending narok barang di di e-commerce gitu, di Keranjang, keranjangnya, tapi nggak di CO. Menurut gua itu masih agak mending. Oh, itu masih mending ya? Karena menurut gua itu masih ada motivasi kayak ya udah lo nabung dulu, nanti lo tinggal check out gitu. bener. Tapi meskipun itu nggak dicekot-cekot juga ya, tapi seenggaknya ini makan nakku, makan ya nakku ya. Kalau lapar makan aja nakku ya. Sedih banget. Sedih banget ya Allah. Hari Selasa, Banyak lah Selasa gitu pagi ini yang sedih download ya Allah. aplikasinya. Iya, soalnya gimana kan? Menurut laporan nih di Korea rata-rata biaya hidup anak muda per bulan itu 2,1 juta won. Oke. Iya, biaya hidup tuh. Di mana semuanya ya. 800.000 won itu buat biaya makan. Jadi kan ya lumayan besar ya. Oh, iya juga ya, lumayan sih ya, kayak 800 ribuan. Sementara mungkin kalau misalnya pakai aplikasi tadi, terus kayak
Peta Peta itu, peta hemat, kuliner iya, hemat. jadi kayak bisa lebih hemat gitu ya. Heeh. Karena kan emang duitnya 40% dipakai makan kan. Bener Jadi kayak bener. apalagi kalau misalnya kayak aduh gua mau bayar kos-kosan nih, mau pindah kos-kosan lah biar Iya, lebih bagus. Ya udah deh pindah gaji habis kos-kosan. tuh. Iya. Ya udah kalau pakai aplikasi itu, pakai ikut apa share-share di community itu, ya udah jadi kos-kosannya bisa bagus, makannya tapi nggak makan, makannya sedikit. Jadi kalau Aduh pengen berarti chicken buka iya aplikasi. buka aplikasi itu, Oh, pesen. sedih. Udah gitu udah. Kata Oh, gua ini nanti orang-orang bukannya tambah kurus tapi jadi busung lapar. Semoga enggak ya. semoga enggak ya. Ya Aduh, ampun. mencekik leher banget ya Iya hidup kita lagi. ini. Nah, para ahli melihat fenomena ini katanya bukan sekedar tren sementara, tapi katanya perubahan besar nih dalam pola konsumsi. Dari konsumsi biasa jadi konsumsi bertahan hidup. Oke. Karena gaji nggak naik, kondisi Mm-mm. ekonomi juga nggak pasti kan. Iya Jadi satu-satunya cara betul. adalah kurangin biaya makan gitu. Kan lumayan juga Oke. tuh jadi sekalian diet. Iya. Tapi kayak Maksa sedih. diet, aduh ya Allah. Sedih gimana? Sedihnya kayak ya tapi gimana ya gitu. Tapi realitanya emang kayak gini. Iya, Jadi ya udah mau nggak pahit mau banget ya gitu. Allah generasi kita Heeh. ya. Iya kayak ya mau gimana lagi nih kita generasi saat ini. Aduh, jadi ya udahlah ya kayak gimana nih kalau misalnya di Indonesia kayak gini ada menarik Mungkin ya ya. bisa sih. Bisa sih. Bisa. Bisa. Iya. Kata ini Tiafan, biar berasa makan padahal halu gitu ya. Iya. Kayak makan angin. Heeh, jadi kayak masuk angin. Iya bener. Iya. Aduh. Ya tapi ya gimana ya? Namanya juga hidup. Iya namanya juga hidup ya, kayak harus pintar-pintar menghadapi situasi gitu. Sekarang Mm-mm. jadi banyak-banyak menabung dengan cara seperti itu gitu. Bener. Jadi begitulah Koir secara anak muda Korea Mm-mm. bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Iya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Ya Tuh kata ampun. Rizky, mamaku saranin buat nyari menu makan minuman yang harganya murah meriah dan turunkan ego. Iya Udah turunkan ini, ego udah sih. kurang turun apa lagi nih? Iya, ego ini udah kurang turun apa lagi Udah pakai nih? aplikasi palsu. Pakai aplikasi palsu, ngomong sama teman-teman gimana caranya biar hidup hemat. Satu ayam bagi dua kali dibelah. Tahu nggak waktu kuliah ya ada temen gua yang dia juga orangnya super hemat. Heeh. Dia bilang gini, dalam 1 bulan dia mau ngeluarin makan cuman 10.000. Nah, terus Caranya kita kayak, hah, kayak gitu gimana? kan, gimana gitu. Terus dia bilang beli terigu. Jadi dia beli Jadi, tepung terigu, heeh. kan terigu murah tuh Iya, harganya. heeh. Nah, dia terus bikin ini kayak gorengan gitu. Oh, jadi kayak kayak cilo aci goreng gitu-gitu. Atau enggak gorengan apa pakai wortel kayak gitu. Iya, Kayak iya. nasi sama mie goreng. Sebenarnya kenyang-kenyang aja karena karbo ya. Ya Allah, tapi kan gitu banget ya. Iya. Proteinnya dari mana? Ya udahlah. Kita udahin lah kehaluan ini. Ya.